Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, sehat semua ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Yang Alhamdulillah mood sehat juga Ibu. lagi bagus. Kalau gitu sekarang Ibu absen dulu ya. Putri Alivia, Hadir Ibu. Yulinda Anjar, Suci Fatimah, Hadir Ibu. lalu Siti Ayu Masito, Hadir Ibu. hadir semua ya. Eh, Sebelumnya masih ingat nggak pertemuan minggu lalu kita habis membahas apa? Coba Ibu minta salah satu siswa untuk jawab. Ada yang masih ingat? Saya Bu Iya, Alif silakan. Apa? mengevaluasi teks anekdot dari makna yang tersirat. Iya, betul. Masih ingat ya berarti karena sekarang masih berhubungan dengan teks anekdot juga. Minggu lalu kita membahas tentang dan sekarang kita akan membahas tentang memahami struktur dan kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya masih ingat nggak teks anekdot itu apa sih? Saya Bu, Ya, Suci silakan. teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Ya, betul. Hampir mirip ya. Anekdot adalah sebuah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap suatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Sama seperti jawabannya Suci. Nah, kemudian, apakah anekdot itu punya fungsi? Tentu saja punya. Fungsi dari anekdot adalah sebagai hiburan yang dilengkapi dengan sebuah sindiran terhadap suatu hal atau biasanya terhadap suatu sebuah peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan seperti itu. Kemudian struktur teks anekdot ini ada 5. Pertama, abstraksi yang merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi atau suatu teks. Lalu ada orientasi yang merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik dalam cerita teks anekdot tersebut. Kemudian bagian ini yang biasanya menjadi penyebab timbulnya konflik. Kemudian ada krisis. Krisis ini merupakan komplikasi dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian krisis ini biasanya mulai terjadi hal-hal konyol yang menggelitik dan mengundang tawa. Menyangkut humor ya. Kemudian ada reaksi, merupakan tanggapan atau respon yang dinyatakan sebelumnya atau pada krisis. Reaksi yang dimaksud di sini nih berupa sikap atau mencela atau seperti mentertawakan reaksi kita terhadap Kemudian ada koda, merupakan penutup atau simpulan sebagai penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagian koda ini biasanya terdapat di akhir teks anekdot. Ditandai oleh diciri-cirikan tuh ada kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikian, seperti itu. Kemudian koda ini sifatnya opsional, bisa ada dan bisa juga tidak ada. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada contoh teks anekdot. Judulnya Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, di sini ada isi dan ada strukturnya juga. Kita bisa melihat
abstraksi itu contoh kalimatnya seperti apa, orientasi seperti apa. Nah, pada teks anekdot ini, yang pertama abstraksi. Nah, abstraksi itu memang letaknya ada pada paragraf yang paling pertama dalam teks anekdot nih, dan menggambarkan kejadian yang akan terjadi di cerita anekdot tersebut. Nih, seperti seorang warga yang melapor kemalingan. Maka kita tahu bahwa cerita ini akan mengisahkan tentang seseorang yang sedang mengalami kemalingan. Kemudian di orientasi, di sini sebelum pengenalan ke konflik, kita pasti ke orientasi dulu. Istilahnya pengenalan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Ini kan awal mula sebelum kejadian konfliknya dimulai. Nah, sekarang selanjutnya ada krisis. Nah, krisis ini letak konfliknya ada di krisis. Kemalingan, beruntung. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, si pelapor ini, dia kemalingan mobil, tapi dia beruntung karena dia ada rekaman CCTV-nya. Dia melihatkan jelas wajah malingnya itu seperti apa. Namun, polisi bukannya menolong si pelapor ini, justru malah malah menanyakan sudah minta izin malingnya belum. Nah, di sini kan berarti terjadi sebuah konflik ya, yang harusnya seperti ini malah menjadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada reaksi. Belum, sambil menyata polisi dengan penuh keheranan. Polisinya mau bilang, itu ilegal, Anda saya tangkap. Di sini reaksi ini sesuai yang slide sebelumnya, reaksi ini kan merupakan tanggapan atau respon. Nah, respon ini terletak pada si pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Karena dia bingung, bukannya ditolong, justru malah dia yang ditangkap. Lalu yang terakhir ada koda. Di koda ini, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Koda ini bisa jadi merupakan kesimpulan dari teks anekdot tersebut. Seperti itu. Kemudian, sekarang ada cerita teks anekdot lain, dan Ibu minta untuk kalian tolong analisis struktur anekdotnya sesuai sama yang Ibu contohkan tadi. Sudah? Ibu minta Yulinda coba presentasikan hasil analisis struktur anekdot kamu. Silakan. Iya, Ibu. Baca ya. Jadi, di sini analisis struktur anekdotnya, judulnya itu kan dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Itu masuknya ke abstraksi, Bu. Lalu, kata Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin bilang, begitu saja diperhatikan si Ton. Terus Tono bilang, ya Udin tahu sebabnya. Nah, itu termasuknya ke orientasi. Lalu, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Sebab dia juga seorang pejabat. Nah, di situ ada krisis. Udin bilang, loh, apa hubungannya? Tono jawab, ya kalau dia berdiri, takut kursinya didudukin orang lain. Nah, itu termasuk reaksi. Karena Udin bereaksi tadi, loh, apa hubungannya? Tuh.
Lalu di terakhir Udin bertanya-tanya gitu. Itu termasuknya koda, Bu. Udah, Ibu. Makasih, kamu jago banget. Betul, itu semuanya betul yang dijawab Yulinda. Sesuai ya sama yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, kita akan bahas kebahasaan dalam teks anekdot. Teks anekdot ini memiliki ciri kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu. Lalu menggunakan kalimat retoris. Masih ingat kan kalimat retoris itu apa? Kalimat yang terdapat pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Kemudian ada kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban juga termasuk ke dalam kebahasaan yang biasanya terdapat dalam teks anekdot. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian atau kemudian dan lalu dan sebagainya. Lalu menggunakan kata kerja aksi seperti berjalan, membaca, menulis, seperti itu dan sebagainya. Lalu menggunakan kalimat perintah dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Nah, dalam slide ini ada contoh teks anekdot yang akan kita analisis mengenai struktur kebahasaannya. Ada yang mau sedia baca? Siti Ayu mau baca? Iya, Bu. Silakan. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Tanda tanya. Saksi menutup keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya, hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tidak berbicara dengan Anda." Sudah, Bu. Makasih Ayu. Sekarang kita analisis unsur kebahasaannya. Dari cerpen yang tadi, unsur kebahasaannya pada kalimat yang pertama, itu ada kalimat yang mengandung peristiwa di masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang jaksa. Nah, pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi ini mengandung kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu. Kemudian, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Karena di sini ada, apakah benar bahwa Anda menerima $5.000? Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat retoris yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Pada kalimat ini terdapat kata konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yaitu pada ini ya, kata pertama akhirnya. Selanjutnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Dalam kalimat ini terdapat penggunaan kata kerja aksi. Selanjutnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Ini adalah termasuk kalimat perintah. Harusnya di sini ditambahin tanda seru.
Dan yang terakhir, oh maaf. Nah, yang ini penggunaan kalimat seru. Selanjutnya, oh sudah selesai. Kesimpulan dari materi tadi yang sudah saya jelaskan, itu kan ada identifikasi struktur teks anekdot yang terdiri dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Berarti ada 5 ya. Kemudian untuk struktur kebahasaan pada teks anekdot, itu terdapat penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa di masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, dan menggunakan kata kerja, serta menggunakan kalimat perintah dan kalimat seru. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham? Tidak, Ibu paham. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Makasih semuanya, ya Allah, gugup banget. Makasih semuanya. Dadah. Matiin dulu itu rekaman ya, matiin. Udah Belum. Yes, sudah screenshot belum? Udah. Jadi matiin. Gua kira